Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan membahas masalah nilai ekstrim atau metode Lagrange pada mata kuliah Kalkulus 3, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Gustina Elvianti MSI. Tugas ini dilakukan secara berkelompok, yang dimana anggotanya adalah Safira Fika Amanda, Ruli Erhandi, Asriati Sekardewi, Syarifah Amelia Putri, Vina Wulandari, Salsabila Farah Harisa Putri, dan Riora Adrian. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Ruli Erhandi. Saya akan menjelaskan teorema pengalir Lagrange. Teorema 3.6.1. Misalkan fx, y dan gx, y dua fungsi yang mempunyai turunan parsial kontinu. Jika nilai maksimum atau minimum dari f pada lengkungan, yaitu gx, y sama dengan c besar, terjadi pada titik P dengan turunan G terhadap P tidak sama dengan 0. Maka ada bilangan lambda sehingga turunan F terhadap P sama dengan lambda dikali turunan G terhadap P. Ini adalah pembuktiannya. Yaitu pembuktiannya itu karena turunan G terhadap P tidak sama dengan 0, salah satu dari turunan parsial G di titik P tak sama dengan 0. Kita dapat mengasumsikan bahwa do G per do Y terhadap P tidak sama dengan 0. Berdasarkan teorema fungsi implisit, kita dapat menyelesaikan persamaan 3.55 sebagai Y sama dengan himpunan kosong dari X, atau dengan kata lain kita dapat memparameterisasikan lengkungan terhadap tersebut sebagai RT sama dengan XT, YT sama dengan T, himpunan kosong terhadap T. Misalkan pula bahwa RT0 sama dengan P besar dan T0 merupakan titik dalam daerah definisi RT, sehingga fungsi komposisi HT sama dengan F RT mencapai ekstrim di titik T0. Turunan fungsi H terhadap T mempunyai nilai H absen T sama dengan turunan F terhadap RT dikali R absen T sama dengan 0 di titik P. Jadi, garis singgung terhadap lengkungan di P besar tegak lurus terhadap turunan F di P besar. Tetapi, karena G konstan pada lengkungan tersebut, maka D per dt G RT sama dengan turunan G di T R absen T sama dengan 0. Sekali lagi ditegaskan bahwa garis singgung terhadap lengkungan di P besar tegak lurus terhadap turunan G di P, karena kita bekerja di R kuadrat. Maka turunan F dan turunan G tidak sama dengan 0 di P besar terletak dalam satu garis. Ini berarti ada lambda sehingga 3.56 berlaku. Jadi dia terbukti kalau yang awal rumus 3.56 itu jadi dia berlaku. Berdasarkan teorema 1 pengalih Lagrange, dikembangkan metode untuk mencari nilai ekstrim bersyarat. Misalkan, sekali lagi kita akan mencari nilai ekstrim dari fx, y pada lengkungan gs, y sama dengan c besar. Kita harus mencari bilangan lambda sehingga 3.56 berlaku. Untuk itu, bentuk fungsinya itu f
x, y, lambda sama dengan fx, y dikurang lambda gs, y dikurang c besar. Kita cari titik kritis fungsi f. Syarat untuk itu adalah turunan parsial fungsi f terhadap peubahnya sama dengan 0 atau do f do lambda sama dengan gs, y dikurang c besar sama dengan 0. Do f per do x sama dengan fx, x, y dikurang lambda gs, x, y sama dengan 0. Terus do f per do y sama dengan fy, x, y dikurang lambda gy, x, y sama dengan 0. Dua persamaan terakhir sebagai pengganti 3.56 dan persamaan pertama adalah syarat yang diminta. Jadi yang pertama ini yang do f per do lambda sama dengan gs, y dikurang c besar sama dengan 0 itu persamaan untuk syarat yang diminta. Jadi yang dua ini yang do f per do x dan do f per do y itu untuk pengganti rumus yang ada di 3.56. Kemudian kita cari titik kritis dari masalah semula dengan mencari x, y, lambda dari tiga persamaan tersebut. Jadi sudah terbukti teorema tersebut untuk mencari titik kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Farah-Harisa Putri, NIM 29. Saya akan melanjutkan teorema pengali Lagrange. Di sini ada contoh. Misalkan diketahui fungsi produksi X sama dengan 36P pangkat 1/3 dikali M pangkat 2/3. Dengan P dan M menyatakan besaran pekerja dan modal. Misalkan gaji satu pekerja adalah Rp2.000 dan satuan modal adalah Rp3.000. Misalkan, untuk memproduksi barang tersebut, perusahaan menyediakan dana Rp6 juta. Tentukan banyaknya pekerja dan modal agar perusahaan untung sebesar-besarnya. Solusinya, gaji satu pekerja adalah Rp2.000, maka P pekerja adalah Rp2.000P, dan uang yang digunakan untuk modal adalah Rp3.000M. Dengan asumsi bahwa semua dana akan dipakai, maka Rp2.000P plus Rp3.000M sama dengan Rp6 juta. Atau kita membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan 1.000, maka akan menghasilkan 2P plus 3M sama dengan 6.000. Jadi, batasan yang harus dipenuhi adalah G, P, M sama dengan 2P plus 3M min 6.000 sama dengan 0. Nilai maksimum dapat dicari dengan menggunakan metode Lagrange teorema 1. Untuk itu, definisikan fungsi f P, M sama dengan 36L pangkat 1/3 dikali M pangkat 2/3 plus lambda dikali dengan buka kurung 2P plus 3M min 6.000 tutup kurung. Titik kritis diperoleh dari persamaan pertama. Do F per do P sama dengan 12P pangkat min 2/3 dikali M pangkat 2/3 plus 2 lambda sama dengan 0. Persamaan kedua, do F per do M sama dengan 24P pangkat 1/3 dikali M pangkat min 1/3 plus 3 lambda sama dengan 0. Persamaan ketiga, do F per do lambda sama dengan 2P plus 3M min 6.000 sama dengan 0. Dua persamaan pertama memberikan, pertama, lambda sama dengan min 12/2 P pangkat min 2/3 dikali M pangkat 2/3 sama dengan min 6M pangkat 2/3 per P pangkat 2/3. Kedua, lambda sama dengan min 24/3 P pangkat 1/3 dikali M pangkat min 1/3 sama dengan min 8P 1/3 per K pangkat 1/3.
Dengan menyamakan keduanya, diperoleh N sama dengan 4 per 3P. Selanjutnya, dengan menggunakan syarat persamaan ketiga di atas, diperoleh 2P plus 3 dikali 4 per 3P min 6000 sama dengan 0. Maka akan menghasilkan P sama dengan 1000. Selanjutnya, nilai M sama dengan 4 per 3 dikali 1000 sama dengan 1333,33. Karena titik kritis hanya ada satu, maka mudah dilihat bahwa jenis titik kritis tersebut titik maksimum. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, terdapat teorema lagi. Misalkan f(x,y,z), g1(x,y,z), dan g2(x,y,z) fungsi dengan turunan parsial pertamanya kontinu, jika nilai maksimum atau minimumnya fungsi f(x,y,x) dengan syarat g1(x,y,z) sama dengan c1(g2) dan x,y,z sama dengan c2 terjadi di titik P. Dengan turunan G1P tidak sama dengan 0 dan turunan G2P tidak sama dengan 0 tak saling paralel. Maka ada lambda 1 dan lambda 2 sehingga dihasilkan turunan Fp sama dengan lambda 1 turunan G1P ditambah lambda 2 turunan G2P. Dengan pembuktian, berdasarkan teorema fungsi implisit, sekali lagi, syarat 366 dan gradien tak nol memberikan sebuah kelengkungan C di R pangkat 3. Misalkan, lengkungan tersebut dapat ditulis dalam bentuk RT dengan R0 sama dengan P dan R aksen 0 tidak sama dengan 0. Turunan satu variabel dari fungsi FRT, G1RT, G2RT adalah turunan FP dikali R aksen 0 sama dengan 0. Turunan G1P, R aksen 0 sama dengan 0. Turunan G2P, R aksen 0 sama dengan 0. Alasan bahwa turunan tersebut harus sama dengan 0 serupa dengan bukti teorema pertama di bab ini. Bentuk terakhir ini mengatakan bahwa ketiga vektor gradien tersebut harus tegak lurus terhadap vektor singgung R aksen 0 sehingga ketiganya terletak dalam satu bidang. Pembuktian selanjutnya, karena turunan G1P dan turunan G2P bebas linear, maka vektor turunan Fp dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari dua vektor tersebut. Dengan kata lain, kita telah membuktikan 367. Seperti pada metode pengali Lagrange teorema 1 yang pertama, mencari titik kritis fungsi f diganti dengan mencari titik kritis fungsi f(x,y,z) lambda 1 lambda 2 sama dengan f(x,y,z) dikurang lambda 1 g1(x,y,z) dikurang c1 dikurang lambda 2 g2(x,y,z) dikurang c2 terhadap x,y,z lambda 1 lambda 2 tanpa batasan. Pembuktian selanjutnya, titik-titik kritis ini dapat dicari dari 5 persamaan berikut. Yang pertama, do f per do x sama dengan do f per do x dikurang lambda 1 do g1 per do x dikurang lambda 2 do g1 per do x sama dengan 0. Yang kedua, do f per do x sama dengan do f per do y dikurang lambda 1 do g1 per do y dikurang lambda 2 do g1 per do y sama dengan 0. Yang ketiga, do f per do z sama dengan do f per do z dikurang lambda 1 do g1 per do z dikurang lambda 2 do g1 per do z sama dengan 0. Yang keempat, do f per do lambda 1 sama dengan minus g1 x,y,z dikurang c1 sama dengan 0. Dan yang terakhir, do f per do lambda 2 sama dengan minus g2 x,y,z minus c2 sama dengan 0. Tentukan titik di perpotongan antara paraboloid z sama dengan 7/4 min x kuadrat min y kuadrat dan bidang x tambah y tambah z sama dengan 2 yang mempunyai jarak yang terpendek dengan titik 0,0 dan juga untuk titik yang mempunyai jarak yang terpanjang. Solusi. Jadi kita tahu bahwa jarak antara titik x, y, z dengan titik 0 mempunyai bentuk akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Tapi lebih mudah jika yang dicari minimum dan maksimumnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kepake akar. Jadi masalah yang ditanya untuk permasalahan ini adalah
nilai maksimum dan minimum dari fungsi f x, y, z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat di lengkungan yang ditentukan oleh g x, y, z sama dengan z min 7/4 tambah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 0. H x, y, z sama dengan x tambah y tambah z min 2 sama dengan 0. Nah, kita bakalan pakai metode Lagrange teorema 1 untuk fungsi kendala lebih dari 1. Jadi fungsinya adalah f besar sama dengan f x, y, z min lambda 1 dikali g x, y, z dikurang lambda 2 dikali h x, y, z. Nah, titik ekstrim yang kita peroleh dari syarat perlu titik ekstrim adalah yang A ada 2x min 2 lambda 1x min lambda 2 sama dengan 0. Yang B 2y min 2 lambda 1y min lambda 2 sama dengan 0. Yang C 2z min lambda 1 min lambda 2 sama dengan 0. Yang D z sama dengan 7/4 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, yang terakhir ada x tambah y tambah z sama dengan 2. Nah, berdasarkan persamaan A sama persamaan B, kita dapat lambda 1 sama dengan 1 dan y sama dengan x. Misalkan lambda 1-nya sama dengan 1. Nah, sekali lagi dari persamaan A, kita dapat lambda 2 sama dengan 0, dan dari persamaan C, kita dapat nilai z sama dengan setengah. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan D dan E. Yang tadi persamaan yang ini untuk nyari nilai x dan y untuk memperoleh titik kritis, yaitu 1, setengah, dan setengah, 1, setengah. Nah, masing-masing dari titik kritis ini punya jarak akar 3/2 dari titik 0. Nah, yang satu lagi, untuk y sama dengan x, titik kritis dapat dicari dari persamaan D dan E, yaitu setengah plus min 1/4 akar 2, setengah plus min 1/4 akar 2, 1 min plus akar 2/2. Nah, titik-titik ini punya jarak setengah akar 9 min plus 2 akar 2 dari titik 0. Nah, karena perpotongan antara paraboloid dan bidang merupakan lengkungan tertutup, maka jarak terpendek dan jarak terpanjangnya adalah akar 3/2 dan setengah akar 9 tambah 2 akar 2. Nah, dalam masalah ini kita nggak perlu pakai turunan yang lebih tinggi buat memeriksa jenis ekstrim tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.